Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Fulandari. Saya Dianova Fitriana. Saya Rosa Dwi Lestari. Saya Safira Kawangsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah singkat G30 SPKI. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, terutama generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Berikut adalah kronologi peristiwa Gerakan 30 September beserta sejarah dan kisah singkat pasca kejadian tersebut. Sejarah singkat G30 SPKI. Gerakan 30 September merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal oleh PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Pejabat tinggi yang menjadi korban. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Raden Sueprapto. 3. Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono. 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 3. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andres Tenden diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tenden kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah 1. Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun. 2. Kolonel Katamso Darmakusumo. 3. Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Pasca kejadian setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap.
termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, tokoh, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kampung konsentrasi. Diperingati pada zaman Orde, pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini. Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Diabadikan dalam film propaganda pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwi Payana yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya Rp 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik. Apalagi di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI tiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film Delapan Arifin C. Noe tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Tumbuh seribu tanah air jaya sakti. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.